Allah menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan sebutan yang sangat indah, hamba-hambaku. Innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku balas untuk kalian. Innama hiya a'malukum. Sesungguhnya semua ini itu hanyalah amal-amal kalian. Semuanya ini itu hanyalah amal-amal kalian. Aku, kata Allah, aku menghitung amal-amal kalian, lalu aku balas, aku ganjar. Itu hakikatnya, jemaah. Itu hakikatnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sampai di sini. Baru insya Allah di pertemuan yang berikutnya, biidznillah, jika Allah izinkan, kita kaji penggalan terakhirnya. Jadi Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya ini hanyalah amal-amal kalian. Maksudnya, kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Saleh Al-Syekh, bahwa diciptakannya kalian dan diciptakan semua ini itu untuk menguji amal-amal kalian dan membebankan kalian untuk beramal, atau membebankan kalian mengerjakan amalan-amalan lalu menguji dengan amal-amal tersebut. Karena Allah SWT tidak menciptakan kalian untuk memberikan manfaat kepadanya subhanahu wa ta'ala, atau Allah khawatir kalian memudaratkannya. Enggak. Karena tujuannya adalah menguji kalian dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dan membebankan kalian dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu poinnya. Bukan untuk memberikan manfaat kepadaku, tapi untuk beribadah. Intinya itu. Begitu juga Allah berfirman tentang penciptaan, kehidupan dan kematian dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa sih fungsinya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian. Ujian tentang apa, hadirin? Hah? Menguji ketampanan kecantikan kalian, menguji kecerdasan kalian. Enggak, bukan itu. Menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sholatnya? Siapa yang paling baik bacaan Al-Qur'annya? Siapa yang paling baik berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Siapa yang paling baik dalam berzikir? Siapa yang paling baik dalam beristighfar? Siapa yang paling baik dalam berdoa? Siapa yang paling baik dalam menjadi pemimpin dan berbuat baik kepada istrinya, kepada anak-anak? Itu. Atau istri kepada suami. Siapa yang paling baik dalam berbakti kepada orang tua? Siapa orang tua yang paling mendidik anaknya? Siapa yang paling baik dalam mendidik dan menjaga anaknya dari siksa api neraka? Itu semua tentang itu. Innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Jadi diciptakan kehidupan,
dengan segala dinamikanya, ceritanya, serba-serbinya, suka dukanya, kehidupan dengan drama-dramanya. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi hadirin Allah muliakan. Ini tentang amalan. Ini tentang amalan. Ini kita jangan gagal paham, jemaah. Ada banyak orang, kalau Allah nggak kasih taufik, kita semua akan salah paham dalam kehidupan. Ada orang tua yang melahirkan dan memiliki anak cacat, lalu dia down atau disable, lalu terpuruk orang tuanya, malu. Loh, ini bukan tentang punya anak yang sempurna secara fisik atau cacat secara fisik, bukan. Allah memberikan itu untuk menguji amalan kalian. Sabar nggak ngadepin anak seperti itu? Bersyukur nggak kepada Allah masih dikarunia anak? Yakin nggak bahwa anak itu adalah ladang amal kita? Ada orang tahu. Atau sebaliknya, ada banyak pasangan tidak dikarunia anak dalam kehidupannya. Lalu minder, khususnya biasa ibu-ibu, merasa bersalah, merasa gagal. Kenapa merasa gagal? Punya anak, tidak punya anak, itu tujuannya bukan anaknya, tapi amalnya, hadirin. Dan amal bukan hanya amalan zahir, amalan hati. Ridho nggak dengan takdir Allah bahwa kita nggak punya anak? Sabar nggak ngadepin ini? Lalu apakah kita langsung beralih ke amal lain apa enggak untuk bisa mengcover kekurangan kita dari segi keturunan? Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ada suami yang Allah takdirkan punya istri yang nggak baik, lalu dia marah-marah tangis. Allah takdirkan itu untuk menguji amal Anda. Sabar kan ngadepin itu? Larinya ke Allah atau ke makhluk? Apakah Anda kecewa dengan istri Anda lalu Anda zina di luar? Atau Anda kembali kepada Rabb Anda, lalu Anda sujud kepada Allah? Atau sebaliknya diuji dengan suami yang zalim, tapi masih dalam batas bisa dipertahankan. Ada titik nggak bisa dipertahankan. Kita tahu bersama baik suami maupun istri. Misalnya murtad dan seterusnya. Nah, ada banyak orang kecewa, marah. Ini semua tentang amal. Anda tuh hidup untuk beribadah. Anda hidup untuk beribadah. Adapun semua drama ini, itu untuk menguji amal Anda. Sabar nggak ngadepin suami kayak begitu? Lalu melihat sisi yang lain, bersyukur nggak? Karena wanita, kata Nabi, adalah penghuni neraka terbanyak. Kenapa? Yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Kufur nikmat. Dan kufur kebaikan. Nah itu kan ujian. Bersyukur atau kufur? Jadi semua tentang itu, hadirin. Kita yang belum dapat pasangan, yang jomblo, usia sudah terus melangkah, menua, khususnya bagi wanita, ketakutan, kepala 3, kepala 4, belum dapat pasangan. Lu tenang, ini semua ujian. Kembali ke Allah apa enggak? Takarub kepada Allah apa enggak? Sujud kepada Allah apa enggak? Husnudzon, baik sangka sama Allah apa enggak? Kembali ke Quran apa enggak? Itu jemaah. Innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian, kata Allah. Ini ujian, ini tentang ujian amal. Tentang ujian amal.